Selamat siang. Pada pertemuan kali ini, kalian akan melakukan latihan atau mengerjakan tugas tentang menentukan gagasan pokok. Nah, pada minggu kemarin, kalian sudah mempelajari tentang gagasan pokok dan bagaimana cara menentukannya. Maka, pada pertemuan kali ini, kalian akan berlatih untuk menentukan gagasan pokok dari sebuah teks, khususnya teks laporan hasil observasi. Baik, di sini ada contoh teks. Di sini ada contoh teks laporan hasil observasi. Ya. Paragraf ini merupakan paragraf pertama dari teks yang akan Ibu jelaskan. Nah, dari paragraf ini kita harus membaca terlebih dahulu lalu menentukan apa ide pokok atau gagasan pokok dari teks. Setelah membaca, ternyata gagasan pokok dari paragraf ini ternyata ada di kalimat utama yang terletak di awal kalimat. Jadi gagasan pokoknya adalah ini. The Topeng adalah salah satu tempat wisata yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Nah, itu merupakan ide pokok atau gagasan pokok dalam paragraf ini. Kita lanjut. Nah, kita baca lagi kira-kira paragraf ini itu ide pokoknya apa. Kemarin Ibu sudah menyampaikan bagaimana cara menentukan gagasan pokok. Apakah gagasan pokok tersebut terdapat di kalimat utama yang terletak di awal kalimat atau di akhir kalimat, ataukah kalian harus menyimpulkan sendiri dari gagasan pokok tersebut. Nah, setelah dibaca, ternyata gagasan pokoknya terdapat di awal kalimat. Nah, benda paling diminati pengunjung untuk diamati dan paling mendominasi tempat ini adalah topeng yang terletak pada kalimat utama di awal kalimat. Berikutnya, ada paragraf ketiga. Selain topeng, barang-barang tradisional juga dipamerkan di The Topeng. Dan seterusnya. Kita baca dulu paragraf ini, lalu kita analisis kira-kira apa gagasan pokoknya. Nah, setelah kita dapat menentukan gagasan pokok tersebut, ternyata gagasan pokok dari paragraf ini adalah barang-barang tradisional juga dipamerkan di The Topeng. Ini adalah contoh mengerjakan tugas latihan menentukan gagasan pokok. Oke, lanjut. Nah, di sini dari contoh teks yang Ibu ambil ini ternyata ada 5 ide pokok atau gagasan pokok. Berarti ada 5 paragraf dari teks yang berkaitan dengan The Topeng ini. Nah, dari gagasan pokok ini kita dapat membuat sebuah ringkasan. Nah, untuk membuat sebuah ringkasan, sebenarnya kita hanya tinggal menggabungkan gagasan pokok yang sudah kita analisis ini. Namun, kita tidak hanya serta-merta menggabungkan saja, tetapi ada yang namanya proses pengubahan beberapa kalimat atau penambahan beberapa kata agar menjadi sebuah paragraf yang kohesi. Apa itu kohesi? Kohesi itu artinya nyambung atau dapat dibaca dan dipahami dengan baik. Di sini kita ambil gagasan utama yang pertama dari paragraf pertama sebagai kalimat pertama. Kemudian kita ambil gagasan pokok yang kedua. Lalu kita tambahkan. Kemudian kita baca apakah antara kalimat pertama dan kalimat kedua ini perlu ada perubahan atau tidak perlu ada penambahan. The Topeng adalah salah satu tempat wisata yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Benda paling diminati
Benda paling diminati pengunjung untuk diamati dan paling mendominasi tempat ini adalah topeng. Masih nyambung dengan kalimat pertama, berarti kita tidak perlu menambahkan atau mengubah kalimat tersebut. Lanjut, kita ambil ide pokok yang ketiga atau gagasan pokok yang ketiga. Barang-barang tradisional juga dipamerkan di The Topeng. Nah, kalimat ini sedikit rancu, berarti kita harus mengubah kalimat tersebut atau menambah beberapa kata agar kalimatnya nyambung dengan kalimat sebelumnya, yaitu kalimat yang ini. Maka kita tambahkan di sini tambah konjungsi. Apa itu konjungsi? Konjungsi adalah kata penghubung. Oke. Selain itu, koma, barang-barang tradisional juga dipamerkan di The Topeng. Atau boleh ditambah dipamerkan Selain itu, barang-barang tradisional juga dipamerkan di Museum The Topeng ini. Berarti ada beberapa kata yang kita tambahkan. Lanjut. Kita gabungkan di sini. Benda terakhir yang mengisi museum ini adalah barang kuno yang disebut barang antik. Karena kalimat ini nyambung dengan kalimat sebelumnya, berarti kita tidak perlu mengubah atau menambahkan kata lain. Berikutnya, kita masuk ke gagasan pokok yang terakhir. Pemanfaatan benda-benda di The Topeng sebagai media pelestarian budaya. Nah, ini kan kalimatnya sangat tidak nyambung dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Sehingga dari gagasan pokok ini kita harus mengubah. Nah, ini kan pemanfaatan benda-benda di The Topeng sebagai media pelestarian budaya. Berarti benda-benda yang ada di The Topeng ini dimanfaatkan sebagai media pelestarian budaya. Sehingga kita ubah kalimat tersebut menjadi kalimat yang lebih sederhana dan nyambung dengan kalimat sebelumnya. Oke, benda-benda di The Topeng dimanfaatkan sebagai media pelestarian budaya. Jadi, dari kelima paragraf dari teks The Topeng ini dapat kita ringkas menjadi seperti ini. Bagaimana cara meringkasnya? Yaitu dengan menentukan terlebih dahulu gagasan pokok, lalu kemudian dari gagasan pokok itu kita gabungkan menjadi ringkasan yang dapat dibaca secara utuh dengan memberikan perubahan-perubahan atau penambahan kata jika diperlukan. Oke, sekarang kalian mengerjakan tugas dari ibu, teks yang sudah ibu berikan, seperti contoh yang ada di video ini.